Selamat datang di vlog kami. Hari ini spesial banget karena kita lagi ada di Pantai Bale-Bale, Kecamatan Nongsa, Batam. Salah satu spot mangrove paling estetik dan adem dan juga punya manfaat besar buat lingkungan. Di video kali ini kita nggak cuma jalan-jalan, tapi juga belajar bareng tentang ekosistem mangrove. Mulai dari kondisi lingkungannya, jenis-jenis makhluk hidup yang tinggal di sini, sampai ancaman dan cara menjaga supaya mangrove tetap lestari. Kenapa penting? Karena mangrove itu pahlawan pantai. Mereka juga bisa menahan ombak, jadi rumah bagi hewan-hewan kecil, sampai membantu bumi tetap sehat. Pokoknya bakal seru deh, dan kamu pasti bakal dapat ilmu baru. So, yuk ikut explore bareng kami. Pantai Bale-Bale ini punya karakter khas pesisir tropis tenang, berlumpur, banyak akar-akar mangrove yang menjulur, dan langsung terhubung dengan laut. Tempat ini dikenal sebagai kawasan mangrove alami yang masih cukup terjaga, dan terlihat jelas bahwa lingkungannya mendukung pertumbuhan mangrove. Beberapa hal yang bikin area ini cocok, misalnya airnya payau, campuran air laut dan tawar, tanahnya berlumpur dan kaya nutrisi, dan kondisi perairannya yang nggak terlalu berombak. Itulah alasan kenapa Bale-Bale dijadikan destinasi ekowisata. Spesialis abiotik, faktor abiotik ekosistem mangrove. Sebelum masuk ke makhluk hidupnya, kita bahas dulu faktor abiotik komponen tidak hidup yang mempengaruhi ekosistem. Di ekosistem mangrove seperti di Pantai Bale-Bale, faktor abiotik yang paling penting adalah yang pertama, salinitas air yang sedang. Pasang surut harian, tanah berlumpur yang lembek, suhu hangat sekitar 26-32 derajat, dan cahaya matahari yang cukup. Karena bisa bertahan di air asin dan tanah yang minim oksigen, pasang surut membantu membawa oksigen, membuang racun, dan membawa nutrisi ke akar. Jadi, tanpa faktor-faktor ini, mangrove gak bisa tumbuh optimal. Bahkan sedikit perubahan pada salinitas atau gangguan kecil pada tanah lumpur bisa bikin bibit mangrove gagal tumbuh. Itulah sebabnya lingkungan fisik di sini harus tetap stabil. Di Pantai Bale-Bale, mangrove yang paling sering ditemui adalah jenis Rhizopora atau bakau dan juga Avicennia atau api-api. Rhizopora punya akar tunjang yang besar dan kuat, membuatnya seperti tiang penopang alami yang menahan lumpur dan ombak. Akar-akar itu juga jadi tempat sembunyi hewan kecil. Avicennia punya akar napas yang keluar dari tanah seperti pensil-pensil kecil. Fungsi utamanya untuk bantu mangrove bernapas di tanah minim oksigen. Setiap bagian mangrove itu punya fungsi penting. Akar menahan abrasi dan jadi habitat fauna kecil. Batang menjaga kestabilan tumbuhan dan tempat melekat biota lain. Daun menyaring garam dan menghasilkan oksigen. Biji vivipar bisa langsung tumbuh ketika jatuh supaya nggak hanyut. Mangrove bukan cuma pohon pinggir laut, tapi sebuah sistem lengkap yang menunjang kehidupan di pesisir. Sekarang kita bahas tahunnya. Ekosistem mangrove itu super ramai kayak kota kecil yang sibuk. Beberapa fauna yang bisa ditemukan di sini antara lain kepiting bakau, ikan kecil, udang serang-serangan, burung pesisir, dan kadang ada biawak. Biasa penting, kepiting membantu menggemburkan tanah dan mempercepat pengurangan bahan organik. Ikan dan udang kecil menjadikan mangrove sebagai nursery ground, tempat tumbuh sebelum mereka ke laut. Kerang dan siput membantu menyaring air. Burung menjaga keseimbangan rantai makanan dan membantu penyebaran biji. Bisa hidup di tempat ekstrim karena mereka mempunyai adaptasi khusus. Tapi tetap saja mereka butuh beberapa syarat lingkungan yang harus terjaga. Yang paling penting adalah air payau, karena mangrove nggak cocok di air tawar murni dan air laut yang terlalu asin. Kemudian, tanah yang berlumpur membantu akar menancap kuat dan menyimpan nutrisi. Selain itu, cahaya matahari yang cukup penting untuk fotosintesis, dan pasang surut membantu pertukaran oksigen di akar. Lingkungan yang tenang dan tidak terlalu berombak juga penting supaya bibit mangrove nggak hanyut sebelum sempat bertumbuh.
Nah, walaupun mangrove di Pantai Bale-Bale masih cukup terjaga, tetapi tetap ada ancaman yang harus kita perhatikan. Beberapa di antaranya ialah sampah plastik, abrasi dan perubahan garis pantai, penebangan liar, pembangunan pesisir, dan juga aktivitas wisata yang tidak terkontrol. Nah, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat ya. See you next time. One is the loneliest number that you'll ever do.